Biasa sekali kami melihat kepada teman-teman yang ada di luar Jogja yang mengikuti live streaming. Selamat berjumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari kantor untuk memberikan sebuah topik mengenai klub atau kelas distributor inti. Tapi sebelum saya membahas kelas distributor inti, saya ingin memberikan gambaran, akhirnya Anda tahu bahwa KDI itu adalah sesuatu yang strategis. Orang nggak tahu kan ngapain KDI gitu kan. Nah, kita semuanya bergabung di bisnis NASA ini kan kita mendapat kesempatan ya, kita diberi kesempatan berbisnis NASA ini untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan dalam jangka pendek, yaitu kita dapatkan dari apa? Laba, eceran, dan penghasilan bersifat jangka panjang. Panjang. Nah, kalau cuma panjang itu artinya apa? Bisa diwariskan. Nah, sekarang kalau disuruh memilih, Anda pilih yang mana? Jangka pendek atau jangka panjang? Dua-duanya ya, biasanya dua-duanya kalau suruh milih. Nah, hanya biasanya kebanyakan orang kalau diminta untuk milih dua-duanya, tetapi pada prakteknya banyak yang tidak diimbangi dengan sikap mental terhadap pilihannya. Panjang, tapi yang dilakukan jangka pendek terus. Nah, oleh karena itu perlu kirana Anda memiliki yang namanya bukan grand, bolehlah grand design bisnis Anda. Anda perlu memiliki grand design bisnis Anda. Ya. Kira-kira kalau orang tidak memiliki grand design atau blueprint bisnis Anda tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang menuju ke jangka panjang. Ya, nggak mungkin. Karena apa? Nggak langsung bisa dirasakan. Paling asik itu yang mengerjakan yang langsung bisa dirasakan. Ya. Nah, mari kita lihat satu persatu ya, untuk sebelum nanti kita masuk ke kenapa kok harus membuat KDI ya. Sebenarnya nggak harus namanya, nggak harus KDI. Sebenarnya yang intinya itu adalah Anda bertemu rutin dengan jaringan Anda, entah di rumah, entah di restoran, entah di warung, terserah. Yang penting bertemu secara terjadwal rutin ya. Tapi kenapa demikian nanti Anda akan bisa melihat. Sekarang kalau saya ingin tanya untuk laba eceran yang ada di sini aja, berapa penghasilan yang paling tinggi yang Anda dapatkan di laba eceran? Ya, nominal 1 bulan. Ada yang bisa 1 juta 1 bulan? Tunjuk jari. Ada, tunjuk jari ada ya. 2 juta per bulan? Ada. Rutin ya? Rutin loh, 2 bulan terus 5 juta per bulan? Ya? Ada. Semakin ke atas semakin sedikit, 10 juta per bulan? Ya? Rutin ya? 10 juta per bulan, rutin, oke. 20 juta per bulan?
Laba eceran loh. Laba eceran 10 juta per bulan rutin. Kalau bulan ini dapat 4 bulan lagi dapat, itu bukan rutin namanya. Yang rutin. Ya. Ya, artinya di sini ada batas maksimal. Ini per bulan. Ada batas maksimal. Itu pun dengan konsekuensi. Anda selalu bekerja. Tapi apakah ini tidak penting? Oh, penting. Penting. Ya, karena untuk membiayai proyek Anda jangka panjang, Anda perlu kos operasional. Hanya kebanyakan suka terjebak di kos operasionalnya, tidak dioperasionalkan. Jadi tidak mengarah ke jangka panjang. Tidak punya planning masalahnya. Kalau saya lihat orang ini tidak punya planning, itu puas di situ, dapat 10 juta, ya wis. Itu. Dia nggak punya planning untuk menuju ke hal-hal yang lebih berkualitas. Ya. Nah, lebih kira-kira untuk menjual, untuk dapat penghasilan 10 juta, lalu ada yang 5 juta penghasilannya, kemudian ada yang katakanlah 2 juta laba eceran, semakin sedikit semakin gampang atau semakin sulit untuk ditiru orang? Semakin gampang ya, biasanya kan kalau semakin sedikit semakin gampang, targetnya semakin ringan semakin gampang. Nah, ini untuk jangka pendek. Jadi jangka pendek ini ya berarti Anda memang harus, di sini penting ilmu apa? Ilmu tentang menjual, tentang produk knowledge, tentang alat-alat pendukung, ya. Nah, ini ya. Nah, karena bisnis ini tidak mungkin langsung jangka panjang, harus jangka pendek dulu, maka siapapun orang itu, siapapun dia, apakah dia sebagai orang baru atau orang yang lama menjalankan bisnis ini, mereka harus melalui pendidikan yang memberikan topik tentang menjual, tentang product knowledge, dan tentang pengenalan alat-alat pendukungnya. Jadi mau tidak mau harus ngerti ini. Ya, jadi kalau Anda, berarti satu bahan pelatihan di klub di store inti, di home meeting adalah ini kan, menjual, mengenalkan produk, dan mengenalkan alat-alat pendukung. Nanti akhirnya ketahuan apa sih yang seharusnya nanti disampaikan di kelas di store inti, ya kan, ketahuan karena kebutuhannya jelas tentang marketing. Nah, marketing ini masih dibagi lagi menjadi berapa? Menjadi beberapa bagian, yang online maupun yang offline. Yang online masih juga dibagi beberapa ilmu, baik mengenai blog, mengenai optimasi YouTube, bisnis dengan YouTube, mengenai Facebook, mulai BlackBerry Messenger, Twitter. Pengetahuan-pengetahuannya sangat banyak sekali untuk mendukung aktivitas yang namanya menjual. Tapi mentoknya di maksimal ya. Apapun yang Anda lakukan di sini, mentoknya nanti adalah di maksimal. Ya. Artinya di sini yang namanya maksimal tidak mungkin akan terus-menerus dan tidak akan pernah tumbuh kalau tidak dikembangkan. Nah, sekarang kita lihat yang jangka. NASA memberikan bisnis yang berjangka panjang.
Jadi ini urutannya adalah, dalam tahap ini urutan orang menjalankan bisnis ini adalah gradasinya adalah yang pertama mau belajar. Setelah belajar, praktek. Setelah memiliki praktek, dia akan menjadi orang yang ahli. Setelah ahli, dia menjadi mentor. Setelah dia menjadi mentor, dia akan berperan sebagai seorang duplikator. Kebanyakan kalau orang yang hanya fokus di laba eceran saja, dia berhenti di sini. Belajar, praktek, dia menjadi ahli. Ya sudah, mentok di situ. Ahli. Yang namanya ahli tetap akan ada maksimalnya. Ya. Dan tidak panjang sekali, karena apa? Karena belum tentu keahliannya bisa diwariskan. Ya. Mas, saya punya web yang nomor 1. Ya, nomor 1 berapa orang sih? Kan ada 1 halaman itu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, cuma 10 toh? Nah, 10 itu halamannya milik 2 orang. Ya, urutan 1, 2, 3, 4, 5 ternyata milik 1 orang. Jadi tidak bisa dikembangkan. Ya, tidak bisa dikembangkan. Ini semuanya mau rebutan, mau pinter-pinteran jadi ahli SEO. Oh, tempatnya terbatas kok, ngapain jadi ahli SEO gitu kan? Ya enggak? Ya. Nah, daripada ngejar menjadi ahli SEO, kalau saya lebih senang ngejar punya 10 juta, punya 10.000 member yang punya Facebook, yang marketing semuanya. Kalau saya pilih itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat jangka panjang. Sebenarnya kita ini jangka panjangnya itu stepnya sangat sederhana. Dimulai dari Anda dulu. Ini cengkorongnya Anda itu nanti, ini blueprint Anda itu ini. Ya. Anda mau belajar, kenapa? Karena saya harus mengajar. Anda perlu praktek, kenapa? Karena saya harus mendampingi. Ya. Aku perlu ahli, kenapa? Saya harus lebih pintar daripada orang, atau lebih memahami permasalahan yang saya lakukan, atau lebih profesional. Ya. Ini semuanya kenapa? Kenapa saya harus mentor kepada orang lain? Karena kelak kemudian hari saya harus menjadi mentor. Kenapa saya harus meniru upline saya? Karena saya kelak kemudian hari harus menjadi seorang duplikator. Jadi ada sebuah blueprint. Tapi kenapa kok tidak memiliki blueprint? Ya biasanya orang tahu tek ongkoh gitu potensinya. Nah, sekarang saya akan membuka Anda. Di sini Anda, mulai dari Anda. Sebenarnya project Anda itu simpel sekali. Dalam waktu 1 tahun, ya, Anda menemukan 3 orang inti. 360 hari menemukan 3 orang inti. Ya gampang atau gaweane? Ya. Lah kalau di sini Anda sudah dapat penghasilan katakanlah rata-rata lah 2 juta rupiah per step-stepnya ya. Nah, sekarang Anda harus berpikir bahwa saya menjadi manajer, kebetulan dan manajer harus memiliki yang namanya vital sign seperti ini. Berarti apa? Masing-masing produktivitasnya adalah 200 PV. Punya jaringan minimal 3 ya. Kemudian ini juga memiliki. Nah, kalau 200 PV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 2000 PV. Untuk menjadi seorang manajer Anda membutuhkan berapa bulan? 3. Jadi seorang manajer memiliki produktivitas berapa? Seorang manajer kualifikasi memiliki produktivitas 2000 PV. Ya. Tapi dengan grup, tidak sendiri. Ya, bisa saja toh Anda seorang manajer, ya, omset Anda 5.000 PV, ning 5 sasis pisan. Dikelumpukke itu bukan mengejar parameter bisnis ya.
Itu namanya mensiasati marketing plan. Ya. Tidak membangun parameter bisnis. Nah, kita lihat sekarang, ini kan per bulan ya. Nah, saya tantang Anda, manajer setahun. Lah, jadi saking simpelnya bisnis ini kok. Cuma karena kita nggak punya grand design, kita tidak mengarah ke sana. Jadi, kita lihat sekarang manajer. Ambillah 1 tahun. Karena apa? Menemukan orang inti ini luar biasa. 1 tahun, tetapi manajer yang memenuhi kualifikasi. Maksud saya begitu. Tidak asal untuk itu manajer malah nggak tahu manajernya kapan, malah nggak tahu tiba-tiba manajer gitu ya. Jadi jangan jadi peringkat kagetan. Duh, aku ngerti Crown Diamond, enggak. Peringkat itu harus direncanakan, jadi tidak kagetan. Ya, tolong yang kagetan. Nah, manajer tahun kedua berarti kalau teman Anda di sini manajer, tahun kedua berapa? Oh, tahun kedua adalah silver manager. Tapi silver manajernya silver manager yang kualifikasi. Berarti di sini ada omset 2000. Berarti kalau silver manager omsetnya berapa? 6.000 PV. Minimal 6.000 PV. Bukan dari personal omset. Personal omset tetap 200, 500 tetap gitu kan. Tetapi tersebar dengan jaringan. Kemudian tahun ketiga goal manager. Berarti goal manager omset vital sign-nya adalah 18.000 PV. Nanti ketahuan peringkat-peringkat yang dari awal tidak direncanakan, ketahuan goal manager yang mengerong PV. Ya. Nanti ketahuan kenapa mereka tidak membangun grand design sejak awal. Ya. Goal manager tahun ke 4. Lu banyak yang 3 tahun jadi diamond, tapi belum tentu omsetnya omset vital sign. Goal manager berarti kalikan 3, 54.000 PV. Gitu. Tahun kelima. Nanti kalau sudah seperti ini bisa untuk reject. Tahun kelima apa nih? Emerald. Tahun kelima emerald. Kalikan 3, 150.000 PV. Kemudian diamond 200 diamond itu 450.000 PV. Ya, banyak diamond yang hanya 5.000 PV banyak. Ya, kan bisa kelihatan kan dari awal siapa yang membangun grand design, siapa yang tidak. Kenapa? Diamond hanya 5.000 karena fokusnya adalah di laba eceran. Dia fokus di laba eceran, ngerti-ngerti pohonnya oke. Wah, di cash bill di diamond, tapi belum tentu besok lagi demes. Itu. Jadi harus memiliki sebuah planning seperti ini. Nah, sehingga Anda kelak kemudian hari benar-benar tumak ninah nonasa terus ora bosen-bosen gitu loh. Ya kan? Kebanyakan orang yang hanya ngejar laba eceran itu bosenan. Saya kristalik, dodol kristalik, wis nggak terlalu booming lagi, pindah ke multi level, yang booming produk apa gitu, nggak pernah tumak ninah gitu. Tumak ninahnya memang laba eceran terus, ya capek. Ya. Nah, kita teruskan tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 eksekutif diamond 1 juta, 1 juta gitu adalah 1 juta. Kemudian double diamond berarti 2 juta
PV. Kemudian crown diamond berarti kita kalau di sini nggak usah kelipatan 3 Pak, udah kelipatan anu aja. 4 juta PV. Ya, saya kenanya separuhnya. Ya, crown diamond dengan omset 2 juta PV. Artinya apa? Kenapa sejak awal saya sudah membuat sebuah planning. Nah, kita lihat dengan 4 juta PV penghasilan yang Anda dapatkan adalah 100 juta pasif income. Dan modal awal Anda adalah memiliki kemampuan belajar, mempraktekkan, dan menjadi ahli untuk tiap bulan melakukan produktivitas hanya 200 PV. Tetapi keahlian Anda benar-benar Anda manfaatkan betul untuk apa? Untuk menjadi seorang mentor, untuk menjadi seorang duplikator. Nah, untuk menjadi seorang mentor, untuk menjadi seorang duplikator, perlu orang itu sudah mempraktekkan ilmunya di lapangan. Dengan mendapatkan ilmu banyak di lapangan, dia akan lebih mudah menjadi seorang mentor. Ya, apakah Anda tertarik di dunia pertanian? Silahkan, jadilah mentor di dunia pertanian. Apakah Anda menjadi seorang mentor di perikanan? Silahkan menjadi mentor di. Jadi prinsipnya Anda belajar karena Anda punya motivasi untuk mengajar. Itu lebih beda lagi daya tangkapnya. Apapun yang Anda praktekkan, Anda berpikir untuk nanti saya ajarkan ke orang lain. Ya, jadi tidak hanya fokus dengan ini saja. Ya, sayang kan? Ya, sayang. Anda bisa lihat di sini berapa tahun saya menantang Anda seumur peringkat. Manajer 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kemudian diamond 6 tahun, kemudian eksekutif 7 tahun, double diamond 8 tahun, crown diamond 10 sampai 9 sampai 10 tahun. Tapi yang Anda kejar sebenarnya Anda tidak perlu harus fokus ke sini, Mas. Ya, ngaluk-ngaluk gitu ya. Ya. Fokus Anda itu hanya di sini aja. Ini loh. Fokus Anda itu memiliki 3 orang inti yang mulai bisa menduplikasi Anda, yang pola pikirnya sama, yang semangatnya sama, yang hasratnya sama. Lah, kalau menyamakan visi, ibaratnya orang pacaran itu wajib nggak Mbak Kuncar? Wajib, ya nggak? Wajib main toh. Wajib Kuncar. Lah nggak punya pacar, nggak pernah dibakuncari, nggak pernah hubungi, gimana punya satu visi? Nggak bisa punya satu visi. Nggak akan mungkin nanti punya downline. Nah, kawin-kawin. Sudah punya satu visi, nikah, kawin, punya anak, punya downline seperti ini. Nah, teluan gitu. Nah, Anda fokus itu di sini. Anda mulailah berusaha menemukan orang-orang inti. Dan orang-orang inti nanti akan membangun hal yang sama. Ini fokus di tahun pertama, tapi dengan cara yang benar. Nah, mau nyilih KTP di Lubuk ya, simbah-simbah pinter. Paling pinter simbah-simbah. Aku ini paling oke, anaknya paling oke. Ya, kalah Anda. Kalau cuma pinjam KTP tak leboke tak daftarke gampang. Tapi Anda fokus tahun pertama itu fokusnya di sini. Sambil apa? Sambil Anda berusaha untuk mendapatkan laporan sebagai biaya operasional. Dan tidak hanya sekedar biaya operasional, karena nanti Anda menjadi pendamping mereka untuk juga bisa hidup di tahun pertama, ya, agar mereka juga punya visi ke depan, tetapi tidak kelaparan di jangka
Jangka pendek. Orang nggak mungkin punya visi kalau kelaparan. Ya, karena apa? Visinya cuma makan apa ya saiki aku, gitu. Makan apa ya sekarang? Cuma hari-hari ini aja yang dipikirkan. Tidak pernah bisa berpikir jangka panjang. Nah, oleh karena itu satu hal yang paling Anda harus segera kuasai adalah ilmu tentang menjual terlebih dahulu. Ya, buku-buku tentang penjualan silakan Anda beli. Training-training tentang yang berhubungan dengan penjualan silakan Anda ikuti. Apakah penjualan offline ataukah online itu wajib segera Anda ikuti. Ya, tujuannya adalah satu, Anda harus jadi mentor. Ya, saya sendiri pun kalau mau presentasi bisa, mau saja saya mau presentasi ngisi kemana-mana bisa, tapi tujuan saya tidak menjadi laba eceran, saya tidak mencari, saya ingin menjadi mentor. Yang penting wis praktek nak mentor, ya enggak? Yang penting wis tahu praktek. Oh, praktek jalan seperti itu, kalau ketemu orang nanti kalau pertanyaan seperti ini, oh kalau datang di awal lebih bisa merasakan nuansa siapa di situ yang kita isi. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, tetapi fokusnya adalah bukan di laba eceran. Kalau Anda fokusnya di laba eceran, itu galau. Ya, sering kan, Pak saya kok nggak pernah closing, karena kamu mikir closing. Kalau kamu nggak pernah mikir closing, kamu enjoy. Jadi presentasi itu adalah sesuatu yang tidak perlu harus Anda pikirkan tentang diri Anda. Presentasiku apa enggak yo? Presentasiku sudah cocok enggak ya? Sudah bisa dipahami banyak orang enggak ya? Keliru enggak ya? Kalau Anda seperti itu galau terus, Anda nggak bisa fokus dengan audiens. Ya, presentasi itu jadikan Anda menjadi tanpa beban. Presentasi tanpa beban, nyantai aja. Ya, nyantai. Entah Anda menguasai materi atau tidak, yang penting wis tahu membaca, itu nyantai aja. Pokoknya anggap Anda itu tetap nomor lebih dulu membaca buku. Orang apa keliru, yang penting orang keliru terus. Orang keliru juga nggak tahu kok. Ya, orang dia keliru juga nggak tahu. Kalau tahu juga nanti juga ada. Intinya itu Anda jangan galau dengan apa yang harus Anda lakukan. Ya, itu. Jadi Anda harus memiliki keahlian menjual. Nah, kalau perlu, kalau memang Anda punya talenta di situ, ada juga jaringan downline yang memang punya apa ya istilahnya, memang kadang-kadang ada yang di anu grade Tuhan tuh ndelok iki mesake njero wong tuku, itu ada juga. Ada juga ya, saya punya downline anggar ngisi closing 10, ngisi closing 20. Setelah datang lagi Pak minta 30. Lah kok penak men selesai closing? Enggak tahu Pak, saya itu ya biasa ngomongnya itu ya. Enggak tahu, mungkin mesake ya gitu ya. Nah sekarang sudah mulai membuka lowongan pekerjaan. Jadi membuka lowongan, dia iklan di koran KR sama koran Tribun, dicari orang yang sudah berpengalaman. Mohon maaf, yang tidak berpengalaman jangan melamar. Jadi memang yang dicari orang yang sudah berpengalaman. Apa kekuatan dia? Kekuatan dia adalah catatan administrasi selama 1 bulan. Jadi 1 bulan dia presentasi di tempatnya A, B, C, D, E, lakunya berapa, keuntungannya berapa, dan lengkap dengan fotonya, ya. Dan dia ketika datang seorang sales apapun lah, dia buka sini, ini loh Mas, saya di NASA baru 1 bulan, saya melakukan pekerjaan, saya fokus, hasilnya seperti ini. Kemudian dia diajak untuk ikut, kamu besok tugas Anda adalah ikut mentoring saya, ikut saya, mendampingi saya, bantu-bantu. Nah, begitu ikut, kan lihat caranya presentasi, itu namanya apa? Sudah melakukan yang namanya Anda sudah sudah belajar, sudah praktek, sudah mulai ahli, ya, seringkali closing, kemudian sudah mulai mentor. Nah, kenapa? Karena fokusnya di sini. Waktu 1 bulan dia langsung menjadi seorang fokus ke laba eceran terus.
Ya. Nah, akhirnya satu orang melakukan pendampingan, langsung lihat kan fisiknya, duitnya ketok, dedek ketok, nah tertarik. Kemudian 1 bulan berikutnya, ya, itu tidak dilakukan hanya di offline, yang online pun juga demikian. Dan itu dibuktikan seperti Mas Mufti itu melakukan hal yang seperti ini. Dia belajar praktek menjadi ahli di Facebook atau di namanya fanpage, ahli di situ. Kemudian dia membuka kelas mentoring. Ya. Dan saya sering lihat iklannya itu di koran, sering lihat Mafada atau apa itu, sering dicari ibu-ibu yang gaptek komputer, yang tidak tahu teknologi, untuk dididik menjadi marketing handal di dunia online, penghasilan sampai 5 juta rupiah. Nah, silakan datang, kan pada datang, ya kan? Nah, susah cari. Kenapa susah? Karena Anda belum ahli. Nah, itu kan. Kenapa? Anda tadi fokusnya hanya jualan, tidak berfokus untuk melakukan mentoring. Nah, kalau Anda sudah siap melakukan mentoring, di mana saja Anda berada, mau di Jogja, buka lowongan pekerjaan, pindah ke Bandung, iklankan lowongan pekerjaan, nggak susah nyari jaringan, kan gampang toh. 3, fokus di 3. Nah, kalau kepengen Anda lebih gila lagi, ya fokusnya bisa 6, ya, pindah kota kan bisa. Ini saya baru ngomong 3 loh ya, penghasilannya 100, potensi 100 juta pasif income. Ya, laba eceran 100 juta. Nah, artinya di sini ketika Anda sudah mulai memiliki keahlian, Anda harus meluangkan paling tidak 1 kali seminggu ini untuk memiliki kelas distributor inti, menemukan orang-orang inti di sini. Ciri orang inti itu adalah dia haus akan ilmu. Ya, pasti dia akan datang di sebuah pertemuan kalau memang Anda mengadakan. Nah, kalau Anda mengadakan pertemuan seminggu sekali, minimal membantu mereka yang belum ahli bisa mengajak temannya dididik di tempat rumah Anda. Karena apa? Anda sudah memberikan fasilitas. Ya, sehingga tidak terjadi peringkatnya diamond omset 5.000 PV. Ya, peringkatnya crown diamond omset 3.000 PV, malah luwih sithik meneh. Ya kan? Peringkatnya crown diamond tidak ada personal omset, malah ratu poin. Nah, lu ada loh, saya bukaan peringkatnya diamond yang ratu poin itu ya saking bangetane bisnisnya tuh ya. Artinya tidak merancang sedemikian rupa. Ya. Jadi sebenarnya kalau seperti ini penting nggak kelas? Kenapa tidak dilakukan? Orang kroso. Malah ngetok loh ini, ya kan? Saya sering tombok. Ada datang ke rumah saya gitu kan, wah, tombok listrik ya, atau tombok bangunan, ya, tombok aqua, ya, kadang-kadang tuku dewi, ya. Ini tombok ini, tapi karena punya visi itu dilakukan. Dan tidak terasa sekarang di Sulawesi ada KDI, di Jambi ada KDI, di Jawa Timur sudah ada KDI sendiri, sudah terduplikasi di mana-mana. Jadi jangan sering, nah aku sering dolan, sering mancing, wah wali aku mau ngajari mancing, ya ben memang kamu tak ajari mancing, tak ajari dolan, tetapi penghasilan tetap mengalir gitu ya, kan gitu. Oh, jangan dilihat itunya, dolannya, jangan dilihat, tapi kenapa kok saya bisa seperti itu? Karena memang saya dulu punya cita-cita, memang ingin memiliki kebebasan, ya,
mahasiswa paling bolosan itu nomor 1 saya. Sudah. Jadi pegawai paling tidak disiplin nomor 1 saya. Kalau ngkon tangi esuk ya kangelan. Ya, tapi justru kemalasan itu menjadi motivasi saya untuk bekerja. Bagaimana saya bekerja dengan cara saya, dengan sistem yang benar, sehingga suatu saat saya bisa betul-betul menikmati yang namanya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Nah, itu harus punya visi seperti itu. Nah, salah satu cara untuk membangun visi mereka, ya kembali ke kelas. Makanya nanti kelas meeting itu nanti materinya bermacam-macam. Tetapi karena kemarin saya 1 tahun sudah merekam, nah itu Anda bisa menggunakan teknik PR. Misalkan Anda ketemu hari ini belajar tentang Facebook marketing misalkan. Nanti Anda kan bisa download itu dari YouTube kan banyak, itu tutorial kan banyak. Anda coba cari, di download, kemudian Anda pelajari, Anda praktekkan. Nah, kembali lagi, setiap kali Anda praktek, Anda harus berpikir tentang menjadi mentor. Iki aku nak jelasin karo wong piye yo. Aku ki iso dodolan ning caranya menjelaskan pada orang itu gimana, itu yang perlu Anda cari. Nah, lalu kemudian Anda membuka kelas. Silahkan kelasnya kelas biar seragam ya, tetap kelas KDI ya. KDI di rumah siapa, di rumah Anda. Mulailah hanya dari 1, 2, 3 orang. Jangan nunggu banyak-banyak. Mulailah dari 1, 2, 3 orang. Ya, kemudian hari ini kita belajar, ayo bareng-bareng belajar tentang Facebook. Mulai cara membuka akun Facebook Anda ajari mereka. Benar-benar Anda menjadi mentor. Karena apa yang Anda lakukan, apa yang Anda ajarkan ke mereka itu melihat Anda dan mereka nanti akan meniru seperti Anda. Oleh karena itu ini adalah bangun dasar yang benar dulu. Tidak asal anaknya dilebokke. Itu enggak akan jadi orang inti sebenarnya. Ya kan? Anaknya dilebokke, enggak. Bukan itu maksud saya untuk membangun network itu, bukan seperti itu. Ya, benar-benar Anda fokus kepada orang memenuhi kriteria orang-orang inti. Lalu apakah saya 3? Tidak, Anda silakan mau prospek lebih dari 10 orang. Kan ini kan kadang-kadang ibu-ibu memang tidak fokus di bisnisnya. Dia hanya kebutuhan hot buttonnya itu hanya mendapatkan 1 juta rupiah per bulan misalkan. Bisa jualan 5 produk, atau bisa jualan paket kesehatan, atau bisa jualan paket pertanian kalau di pedesaan. Mereka bukan orang-orang inti. Ya. Tetapi Anda memerlukan mereka. Anda memerlukan mereka. Karena apa? Hanya masalah timing saja. Hanya masalah waktu. Kadang-kadang Anda akan menemukan orang inti nanti jauh di kedalaman mereka. Ya. Awalnya dia hanya jualan. Atau sedulure melu gandeng sedulure mau dikasih harga murah, nanti nyalai aturan, udah jadikan anggota. Ya. Lalu kemudian kebetulan dia punya saudara yang dulu pernah ikut bisnis multi level marketing. Lihat NASA tertarik, akhirnya dia serius dan tanya-tanya tentang pertemuannya di mana, alatnya apa. Akhirnya dikenalkan ke Anda. Inilah jadi orang inti Anda nanti. Anda akhirnya jadi 4 orang, punya 4 orang inti. Nah, kalau Anda melebar bisa 6 orang inti, Anda nggak perlu harus harus untuk menunggu omset sekian, nggak perlu harus crown diamond. Diamond pun juga bisa omsetnya 100, bisa 1 juta PV. Jadi intinya di sini, silakan Anda belajar, Anda praktek, Anda jadilah ahli di bidang Anda, di passion Anda apa, dan Anda harus memiliki visi untuk mengajar. Kalau Anda sudah punya visi untuk mengajar, siap, Anda tuh sudah paling enak. Kemana-mana tinggal buka lowongan pekerjaan. Entah di online, entah di offline. Siapkan ruang tamu. Siapkan ruang tamu itu disiapkan dengan penuh informasi-informasi yang layak kalau Anda ingin berbisnis. Mereka datang, Anda melakukan presentasi. Rutin tiap minggu Anda lakukan. Masa sih gak untuk telung inti? Gitu loh. Nggak dapat sih 3 inti. Nah, memang bisnis ini bisnis yang tidak pasti. Kalau Anda pengen pasti, jadilah pegawai.
titik, sudah. Pasti dapat gaji bulanan. Ayem toh? Ya, pasti. Pasti. Mudah suwe, pasti gitu. Ya. Pasti impiannya pasti terbatas dengan penghasilan. Tapi kalau Anda menjadi seorang pengusaha network, pengusaha, memang tidak pasti. Saya pun juga tidak pasti, kadang-kadang 50 juta, kadang-kadang 70 juta, kadang-kadang 40 juta. Tapi kan pastinya kan tetap pasti banyak gitu loh ya. Tapi tidak pasti, kadang-kadang naik turun, kadang-kadang mendekati 100 gitu, kadang-kadang 100 lebih gitu. Enggak pasti memang, tapi pasti banyak. Nah, yang jelas adalah Anda punya kebebasan waktu, dan waktu itu Anda bisa lakukan hal-hal yang lebih produktif lainnya. Ya, kenapa orang yang miskin tetap miskin? Karena apa? Satu, sudah penghasilannya tidak terbatas, waktunya habis. Contoh toh. Kenapa orang kaya semakin kaya? Biasanya orang kaya itu memiliki sebuah bisnis yang memiliki sistem. Karena bisnisnya memiliki sistem, akhirnya dia punya waktu yang luang, pikirannya kosong, akhirnya diisi dengan pikiran-pikiran yang sudah terbiasa membangun sistem, akhirnya dia berbisnis lagi dengan membangun sistem lagi. Akhirnya yang kaya akan semakin semangat. Ini santai disalahkan. Karena apa sebenarnya? Karena hanya membedakan adalah visi. Kalau orang punya visi, kalau orang punya impian, itu akan membedakan tindakan apa yang akan dilakukan. Ya, memang di sini dibutuhkan yang namanya keberanian mental. Makanya perlu yang namanya sering ketemu dengan upline, sering kumpul. Nah, salah satu tugas yang harus Anda sampaikan di kelas Anda itu adalah memberikan PR, mendengarkan rekaman-rekaman MP3 yang pernah saya rekam di kelas distributor inti. Jadi Anda tidak perlu harus plek seperti saya, mengisi seperti saya, isilah dengan materi-materi yang langsung bersifat praktek, tetapi dengan memberikan PR, tolong iki yang kelas KDI pertama Pak Ali didengarkan. Untuk apa? Untuk membangun visi. Anda akan sulit sekali membangun bisnis dengan tim yang tidak memiliki visi. Maka Anda perlu dengarkan, nih PR-nya, dengarkan. Kalau perlu di-download saat itu juga, dengarkan. Jangan semuanya, kalau semuanya malah rakau berling rumah, oke. Ya, satu persatu, ini dengarkan. Ya, kadang-kadang kalau saya ngupload buku, misalnya ada buku, saya WA, 2 lembar, 3 lembar saya WA dibaca. Ya, kemudian besok lagi ada 3 lembar buku, tak WA lagi dibaca, komentarnya apa. Narangnya komentar, nggak tak WA lagi. Nah, saya nyari orang inti kok. Ya. Dan kadang-kadang saya memang tidak banyak membuat grup. Dolen-dolen yang saya baru tidak saya masukkan ke grup. Langsung mentoring langsung ke saya misalkan. Jadi satu persatu saya memang harus ini punya si A, si B, si C, si D ya. Kadang-kadang karena masing-masing hebatnya beda-beda. Kadang-kadang langsung saya dia cocok, oh ini cocok pakai bukunya ini. Nah, saya WA per lembar gitu. Ya. Dari sekian banyak yang respon siapa gitu. Kalau nggak pernah ngerespon berarti kan nggak punya, sudah dikasih ilmu, sudah dikasih nggak pernah membaca, ya sudah. Waktu saya terbatas ya saya next. Nah, nyari lagi yang merespon. Nah, akhirnya saya fokus kepada orang-orang yang merespon visi saya. Karena apa? Anda sebenarnya menang memilih. Anda nggak pernah ditolak orang. Susah mah nyari orang. Enggak. Saya kadang-kadang malah susah metane orang, saking banyaknya orang yang pengen bergabung, malah susah saya cari orang yang punya visi. Nah, jadi kembali kepada kita kan, kadang-kadang kita kan sering mengajak orang, memaksa orang untuk bergabung. Enggak, kita tuh sebenarnya menyeleksi mereka. Ketika kita tanya, gimana Pak, saya sedang usaha, Mas Ali apa sekarang? Oh, saya bisnis NASA. Kenapa tertarik di NASA? Ya seperti yang saya lihat Anda sekarang ini, saya memiliki kebebasan waktu dan kebebasan uang. Dia sebenarnya orang tak prospek, tapi nggak tanya lagi, berarti nggak punya visi. Harusnya kan dia kalau memang punya visi, dia mau melihat peluang kan tanya, nguber terus. Jangan-jangan dia tuh Mas. Nah, dia punya semangat untuk bertanya.
Nah, jadi saya nggak memprospek, tapi saya menilai prospek orang ini cocok nggak bekerjasama dengan saya. Anda juga demikian. Jadi kalau Anda punya teman, punya mahasiswa gitu, ya silakan Anda kasih pengumuman, Anda share di Facebook gitu kan. Kan dengan praktek-praktek yang mungkin lebih menarik, kata-kata yang lebih menarik membuat seharusnya orang yang tertarik di dunia bisnis dia harusnya merespon. Kok teman Anda tidak merespon, ya nggak usah dikejar-kejar. Fokus ke yang lain, next, yang lain, next, yang lain, next, yang lain. Akhirnya Anda menemukan orang yang betul-betul Anda bisa mentorin itu. Nah, apalagi kalau Anda sudah sering menjual, itu lebih gampang lagi mencari prospek sebenarnya. Kan Anda sudah kenal, banyak orang kenal, pelanggan, Anda bisa menilai siapa yang nanti bisa Anda ajak bermitra. Oke, jadi dengan Anda punya visi seperti ini, penting sekali yang namanya pertemuan seminggu sekali yang dilakukan di. Karena apa? Dengan Anda melakukan pertemuan seminggu sekali, memaksa diri untuk memberanikan melakukan pertemuan seminggu sekali, mau tidak mau Anda tetap akhirnya harus belajar. Wah, besok udah teko ya, sinau apa ya aku? Coba buku dhisik. Oh iya, ini nah, sampaikan. Saya juga gitu. Ketika ada KDI gitu saya mikir, apa ya kemarin pertemuannya topiknya ini, kira-kira biar lebih fresh ilmunya tambah apa lagi ya. Saya terpaksa belajar utak-utik, bikin PowerPoint gitu kan. Itu kan juga belajar. Kemudian Anda sampaikan jadi setiap minggu Anda selalu belajar. Nah, kalau perlu Anda membuat sebuah urutan. Yang pertama yang Anda kuasai terlebih dahulu tentang Facebook, dari hal yang sederhana. Ya, tanya Mbah YouTube atau Mbah Google, tanya di situ. Ya, mengenai apa tutorial Facebook marketing itu sudah banyak sekali. Anda lihat yang paling komunikatif, ya, tarik, di-download, lalu Anda pelajari. Oh, caranya mentor orang seperti ini. Nah, nanti Anda bersama teman-teman di situ, praktek di situ. Dan ini banyak dilakukan. Ya, kalau perlu Anda tanya kepada upline Anda, plan, saya ada 5 orang nih rutin. Cuma harinya kayaknya yang bisa hari malam Rabu misalkan, atau malam Kamis. Kira-kira upline mau mengisi apa gitu, sesuai dengan yang upline memiliki, keahlian yang dimiliki. Oh ya wes, biasanya upline akan senang sekali. Karena apa? Berarti upline Anda menemukan orang inti, yaitu Anda. Jadi jangan ragu bahwa Anda itu sebenarnya dicari. Justru nyalakanlah obor, tahu bahwa Anda itu menjadi bagian inti daripada upline Anda. Jadi nyalakan obor, belat-belat gitu. Oh, berarti ini ada orang inti. Upline ini akan segera turun ke sini. Justru dia akan mencari kelompok-kelompok inti. Jangan pasif, ya, jangan pasif. Dan di bisnis ini itu banyak mencetak orang-orang yang bejo. Ya, bejo. Tahu bejo? Ayo bejo, untung gitu ya. Untung karena apa? Karena dia bekerja cerdik. Dia memanfaatkan pertemuan-pertemuan yang ada di upline. Facebook nggak ngerti, dodolan ra tahu, ning sregep nggawa kanca. Sregep bawa teman. Si A, ini si B. Dia ini sregep bawa teman ke sini. Setiap KDI selalu ajak orang baru. Setiap KDI selalu ngajak baru. Siap KDI yang ngajak baru. Memang merepotkan upline. Ya, karena apa? Akhirnya dolen-dolen mereka ini larinya ke sini semua konsultasinya. Ini wong bejo. Ya. Apakah dilarang? Tidak. Upline Anda senang karena melalui Anda dia menemukan 3 orang inti di kedalaman Anda. Anda tetap dapat royalti, tetap dapat. Pada suatu saat nanti akhirnya apa? Bonus Anda nak ditukoke barang iso gue tutup poin. Jadi minimal makan produk gratis sambil menunggu aja. Kalau ini sudah inti kan saya tinggal menunggu kan. Yang penting bangun di awal itu benar dulu.
Jadi akarnya itu udah kokoh, lalu medianya subur. Ya, kalau akarnya sudah di awal sudah kokoh, medianya subur, kan tinggal nunggu panen. Ya sama juga seperti ini, Anda bangunnya dasarnya harus benar terlebih dahulu. Ya, mulai kapan? Mulai sekarang. Sudah, mulai sekarang Anda sudah harus berpikir tentang orang-orang inti yang harus Anda lakukan. Nah, bagaimana Anda melihat kesehatan bisnis Anda? Ya, sekarang Anda bisa ukur di sini. Anda itu peringkatnya apa? Manajer, omsetnya berapa? Berapa jumlah orang? Ya kan? Kalau Anda sekarang peringkatnya diamond, kan ini kan vital sign-nya 450. Ya. Kalau omsetnya kok 20.000, berarti masih ada yang salah. Artinya di sini apa? Jangan Anda berpikir Anda itu seorang diamond, berarti peringkat saya masih gold manager saya itu. Gitu, rendah diri gitu loh. Rendah hati. Rendah hati ya. Nah, saya pun sebenarnya buka, saya masih peringkatnya masih di peringkat vital sign saya masih di double diamond, belum crown diamond. Jadi masih ada kesempatan saya untuk naik satu peringkat lagi. Karena apa? Mengejar omset 4 juta PV. Ya. Masuk akal nggak? Masuk akal kan? 10 tahun bukan jangka yang panjang sebenarnya. Ya, terutama teman-teman yang sudah usianya 40 tahun, mak bedunduk gitu lah. Ngerti-ngerti anaknya wis kelas 4 SD. Nggak terasa toh? Kalau mulai sekarang, apalagi sekarang Anda mulai menjalankan bisnis ini, kemudian di 10 tahun yang ke depan, anak Anda sudah usia 10 tahun, lalu penghasilan Anda tidak harus seperti inilah. Penghasilan Anda di running di 50 juta. Anda bisa bayangkan betapa Anda bisa menikmati kehidupan Anda bersama keluarga Anda. Ya, anak-anak mau apa saja bisa Anda turuti, mau sekolah yang paling bagus pun bisa Anda biayai. Ya. Mau hujan lebat seperti apapun, Anda sudah punya mobil untuk mengantar anak. Anda mau fokus dengan anak sekalipun, Anda tidak perlu harus bekerja. Karena pekerjaan Anda itu tidak terasa kalau Anda bekerja. Saya seperti ini, saya nggak merasa kalau saya bekerja. Wong saya hobinya ya suwe-suwe, hobinya ya kayak seperti ini kan. Ya. Orang kita nggawe PowerPoint nyenuk semalam gitu, ini ora ganggu. Karena apa yang saya pikirkan semalam dengan sekarang beda. Karena sekarang ini munculnya dari atau dari pengalaman sana, melebu pleng keluar. Tadi malam nggak keluar. Tadi malam nggak masuk gitu. Kalau buka PowerPoint-nya malah nggak karu-karuan, makanya nggak usah pakai PowerPoint. Gini aja gitu ya. Yang penting direkam. Nah, nanti setelah direkam biasanya saya mendengarkan ulang. Saya mendengarkan ulang poin-poinnya apa, baru saya bikin PowerPoint-nya. Silakan Anda punya model seperti itu juga apa-apa, ngomong watur, ngomong bla bla bla, nanti direkam, didengarkan, oh poin-poinnya ini, urutannya diurut kayak ini, nanti ketahuan, ketemu PowerPoint-nya. Anda siap menjadi mentor lagi. Anda fokus di sini, karena Anda nggak akan mungkin terus menerus untuk melakukan penjualan. Penjualan tujuan awalnya adalah untuk membangun profesi Anda atau profesional Anda, membangun citra diri Anda, punya pengalaman, dan Anda siap menjadi mentor dengan segala fasilitas yang sudah Anda miliki. Lebih enak tuh kalau Anda menjadi mentor sudah punya mobil, sudah punya laptop, sudah punya viewer, sudah punya tempat yang layak, ya, sudah istilahnya Anda lebih pede lah. Jadi di sini saya memang tidak detail KDI itu apa, bahannya apa dan sebagainya, sudah tidak, tetapi yang penting Anda punya tahu visi dulu. Kalau Anda sudah tahu visinya, Anda akan bisa memilah mana yang perlu Anda sampaikan di home meeting sebenarnya. Kalau saya ngomong home meeting, pertemuan di rumah Anda. Ya, atau pertemuan di rumah upline Anda. Ya. Jadi, Mas, kalau saya punya banyak jaringan gimana? Rumah saya sempit. Nah, semuanya itu nanti akan diduplikasi. Ya. Kan konsepnya kan satu rumah maksimal, sebenarnya maksimal itu 16 orang. Ya, atau maksimal 10 orang sesuai dengan jumlah
meter persegi ruang tamu. Ya kan kebetulan ruang tamu saya besar, jadi ya bisa nampung besar. Tapi kalau jumlah perseginya nampung 8 orang, harus sudah kemudian nanti dipindah tempat, duplikasi, pindah tempat. Nah, kalau Anda sudah menjadi mentoring, sudah enak sekali. Tidak perlu Anda ahli semua materi, tidak perlu. Ya, Anda ahli Facebook, ya sudah fokus di ahli Facebook. Nanti Anda cukup merefleksikan beberapa ilmu-ilmu, baik melalui buku maupun lewat kopian yang bisa Anda berikan kepada teman Anda. Nah, selain KDI offline, ini juga Anda boleh merintis KDI online juga. Ya, seperti saya juga melakukan KDI online. Cuma kita memang orangnya nggak terlalu sering ngetik gitu ya, nggak terlalu telaten kalau suruh nulis ngetik gitu di Facebook, nggak. Mending ngomong direkam, diupload gitu. Suruh ngomong. Saya pun juga nggak peduli yang ngirim siapa, yang anu siapa. Tapi saya punya keyakinan pasti ada 1, 2, 3 orang yang akan melakukan menyerap ilmu, yang akan mempraktekkan. Jadi nggak pernah komentarnya banyak pun juga nggak pernah saya pikir, nggak ada yang komentar juga nggak saya pikir, gitu. Pokoknya saya hanya fokusnya di situ. Sudah. Dan saya yakin sudah banyak teman-teman yang mengupload, ya. Sudah banyak teman-teman yang mengupload, dan kadang itu juga saya dengar, aku yang gumun kadang dulu kok saya ngomong ya. Kalau saya dengarkan apa yang saya katakan itu kok iya, ya suruh baleninnya mungkin susah. Ya, maka perlu akhirnya sekarang begitu saya dengar langsung saya bikin PowerPoint-nya. Saya dengar saya bikin PowerPoint-nya sehingga bisa standar. Ya, ini pun juga gitu, mendadak gitu Pak. Oh ya, standarnya nggak bisa, sudah nanti saya tak ngomong, nanti standarnya setelah ini saya bikin PowerPoint untuk disampaikan di bulan berikutnya. Di hadapan orang yang berbeda. Kalau orang yang sama percuma. Orang yang berbeda. Entah di mana, entah di jaringan saya di Jawa Barat, entah di Jawa Timur. Ya, begitu, Anda harus punya visi seperti itu, selalu ingin menjadi mentor, selalu ingin menjadi mentor, selalu ingin menjadi mentor bahan apa. Nah, enaknya mentor di sini, Anda nggak dapat langsung, dapatnya royalti ketika produktivitas yang Anda mentori terjadi. Ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Bukannya sebelum saya lanjutkan, sebelum saya tutup. Sekedar bahan. Enggak, masih banyak. Gimana? Ya. Ya, bagus. Jadi bagaimana resepnya? Kita punya keyakinan ketika kita menjadi seorang mentor. Belajar praktek dulu. Ibu mau menyampaikan apa? Misalkan ingin menyampaikan materi tentang menjual offline di ibu-ibu RT misalkan. Ya toh? Maka harus praktek dulu, Bu. Praktek dulu, punya punya data, punya foto gitu kan. Kemudian kebetulan dapat waktu closing gitu, laku juga disuruh moto gitu, lalu foto dengan ibu-ibu, aktivitas apa yang ada di situ yang membuat Anda itu lebih pede menyampaikan. Nah, jadi memang harus praktek terlebih dahulu. Memang harus praktek. Makanya yang pertama kan saya ngomongnya kan tidak langsung mencari anggota kan, tapi belajar praktek dulu di lapangan. Nah, apa yang kita sampaikan, itulah apa yang kita praktekkan itu kita ceritakan ke mereka. Lebih enak kalau cerita kok. Ya, lebih tematik itu lebih enak kalau cerita, bukan teori. Ya. Ibu-ibu ini saya kumpulkan di sini. Barangkali saya sebenarnya hanya ingin sekedar membagi pengalaman. Jadi siapa tahu ada ibu yang tertarik untuk misalkan sekedar mendapatkan penghasilan ya tambahan seminggu 200.000, 300.000, 500.000. Kita lihat audiennya kita. Jangan audiennya ibu-ibu kita ngomongnya kapal pesiar gitu kan, ngomongnya naik haji 5 kali misalkan, tidak perlu. Sesuaikan aja dengan mereka gitu kan. Sesuaikan dengan prospek. Jadi seperti itu. Nah, ini kebetulan ini kemarin saya tuh kan diajak oleh teman saya jualan ini, Bu. Namanya ini.
Nah, apa sih ini, kita jelaskan. Mereka kan kayak presentasi. Nah, saya lalu coba. Nah, barangkali kalau ibu ingin belajar, boleh bu, nanti ikut dengan saya. Ya kan udah praktek, ikut dengan saya. Mau belajar caranya, lumayan loh bu, dapat sekian. Ya ini kebetulan kalau ibu tertarik, monggo. Fokus Anda hanya terserah dia mau atau enggak, tapi anggap aja di situ Anda belajar ngomong. Anda respon lihat mereka. Nah, karena nanti permainan sebenarnya bukan di situ, bukan di ibu-ibu itu, nanti di forum-forum yang Anda diundang oleh downline Anda. Kan akan terjadi ibu diundang oleh downline yang audiennya itu Anda nggak ngerti siapa. Nah, kalau dengan makanya perlu latihan, ya, perlu latihan juga. Saya yakin kalau dasarnya sudah pinter bicara di depan umum, itu hanya masalah bahasa tubuh aja bu, masalah bahasa tubuh aja. Dan masing-masing orang punya style, tidak perlu harus meniru orang lain, tapi jadilah diri kita. Penguasaan materi aja sebenarnya kalau kita asal kita yakin. Makanya tadi belajar baca buku, bikin PowerPoint itu juga sudah tahapan dalam proses belajar. Kita kan membuat PowerPoint itu kan belajar untuk membuat kronologis cerita agar untuk, nah ketika kita membaca kronologis cerita itu kita sudah bercerita sebenarnya, walaupun di dalam batin, dalam hati kita sudah berbicara, oh untuk susunannya ini seperti ini seperti ini. Nah setelah itu nanti tinggal dipraktekkan tuh biasanya lebih mudah. Lebih ke hal, kalau saya biasanya gini, kalau waktunya terbatas, lebih ke hal-hal yang membuat mereka itu menjadi penasaran, pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka menjadi penasaran. Kalau toh tidak selesai itu, akhirnya kita diberi waktu di lain tempat yang lebih panjang. Ya, karena misalkan kita penjualan tentang kanker serviks gitu ya, padahal waktunya kita tahu betul waktunya 10 menit, ya wis ora apa-apa lah, nanggung wis dandan. Ibu, tapi nggak apa-apa, ini waktunya karena terbatas, tapi bolehlah nggak apa-apa. Jadi sebenarnya bu datang ke sini itu apa cerita yang paling menarik buat mereka. Jadi banyak yang sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita punya organ tubuh yang sangat vital, yang tidak sadar bahwa kita tidak pernah memperhatikan. Kenapa? Memang tidak banyak diceritakan orang. Karena apa, mau tanya malu, mau ditanya yang ditanya juga nggak tahu gitu kan. Jadi bingung, yaitu tentang apa? Tentang kewanitaan Bapak dan Ibu. Ibu, kita semua punya atau Bu? Gitu. Punya. Nah, coba Ibu bayangkan. Nah, membuat mereka begitu apa? Tidak perlu harus closing, Tapi pada saat kalimat tertentu yang paling penting dan masih koma, jangan stop. Tapi mohon maaf Bu, ini saya dapat waktu cuma 10 menit, gimana ya? Gimana kalau lain waktu saja, kapan ini kira-kira, langsung didapatkan di situ, diputuskan di situ. Ya, jadi kapan? Ini sebenarnya Bu, saya ada film bagus sekali. Ada film caranya bagaimana merawat, ada film kalau penyakit ini itu seperti apa. Nah, cuma sayangnya waktunya cuma sebentar. Nah, kira-kira saya kepingin kalau memang Ibu tertarik, pengen tahu cerita saya lebih lanjut. Kira-kira kalau minggu depan gimana? Bisa nggak kumpul? Gimana Bu? Koordinator gimana? Bisa nggak? Uang hitung hari. Oke, minggu depan saya minta waktu kurang lebih 1 jam. Closing hari itu juga. Artinya closing pertemuan. Itu kan sebenarnya kan masalah pengalaman di lapangan aja Bu. Ya. Jadi mau ngisi 5 menit masih belum, udah jalan aja. Yang penting cari pengalaman, ya. Bu, ini forumnya orang tua-tua umurnya 50 tahun, tidak masalah. Cari pengalaman. Ya, nyatanya juga ada kemarin pertemuannya ibu-ibu juga malah yang sudah 50 tahun gitu. Topiknya ditekankan kepada hal-hal yang lain, yang makanya perlu penguasaan materi juga perlu. Perbedaan audiens itu juga perlu. Jadi jangan menjadi monoton. Ya, makanya perlu yang namanya semakin sering kita melakukan presentasi, kita punya akselerasi yang semakin bermacam-macam. Dan semakin kita punya pengalaman, semakin pede juga kita mengajak orang lain untuk ayo pokoknya gawe jadwal.
Sudah, di mana saja. Yang penting waktunya nggak tubuhan siap. Kan enak. Gitu. Tapi kalau kita memang di awal belum itu ya, iya gue gegek. Nggak apa-apa memang jadi seperti itu prosesnya. Ya, gue gegek merana sing tuku, gue gegek keliru, gue gegek lucu, ya kakek terus. Ya. Sampai itu nanti menjadi Anda itu tuman, nagih. Ada tuduhan saya yang ketagihan juga ada. Wah, anak ini caranya ketagihan ya Mas. Ketagihan ngomong, ketagihan presentasi. Ya, kembali ke visi Anda. Tapi tetap sepinter-pinter Anda, kalau Anda tidak melakukan duplikasi, itu sebenarnya adalah kegagalan di masa depan. Ya, keahlian yang paling pintar sekalipun kalau tidak diduplikasikan itu menjadi sebuah kegagalan di masa depan. Karena apa? Keahlian Anda terkubur bersama Anda. Ada lagi? Silakan, Bu. Ya. 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 Jadi gini. Jadi gini, memang ada yang namanya no cross lining. No cross lining itu adalah intinya adalah satu konsultasi bisnis. Jadi konsultasi bisnis. Saya mau konsultasi bisnis itu memang diharapkan harus pada jalur jalur sponsorisasi. Kan jalur konsultasi itu tidak harus yang di atasnya langsung, tidak. Ya, jadi kan di atasnya lagi siapa? Pak Gun, boleh Bapak, terus naik lagi siapa? Nah, Pak Gun tuh Pak Arif ke saya, jadi Ibu bisa konsultasi langsung ke saya, gitu loh, ya kan? Nah, ya, jadi ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya. Artinya untuk hal-hal yang bersifat strategi bisnis atau apa. Tapi gini, sekarang ini kan ilmu tentang dunia MLM itu kan sangat publish, artinya sudah banyak diketahui. Artinya sebenarnya kita tanya pun kepada seorang leader pun itu tidak masalah. Selama hanya sekedar, Pak gimana sih, sekedar motivasi, itu sebenarnya teman-teman leader pun saya juga katakan, kamu kalau ditanya ngomongin aja sudah. Orang nanti juga dia akan tahu kok, entah dari orang lain gitu kan. Daripada nanti kesannya Anda dibilang pelit ilmu kan, ya kan? Kan lebih bagus. Ya ini pas kebetulan ada, justru Tuhan memberikan kesempatan saya untuk sedekah ilmu. Udah kasih aja. Toh dia tanya di YouTube juga ada, tanya di Google juga ada, ya kan? Ya lebih baik kan gitu. Ya kita, Ibu kalau gini Bu caranya kalau prestasi begini. Anda nggak akan rugi kok, Anda nggak kehilangan pasar, ya. Tetapi kalau sudah merepotkan dari sisi fisik, waktu gitu kan, misalkan Ibu undang teman-teman, lalu mengundang upline crossing untuk presentasi, nah itu yang tidak mengenakan bagi orang. Jadi kita juga harus tahu diri. Tapi justru karena itu jadi motivasi untuk lebih segera mandiri. Nah, saya dulu sebelum di NASA ini kan juga di multi level, waktu itu di FYI ya. Saya mendaftar di urutan ke-45.000. Jadi crossan saya sudah 39.000 sekian. Itu crossan saya semuanya. Nah, waktu itu upline saya itu seorang pegawai dan itu wanita. Belum menikah, saya sudah menikah. Ya, kalau belum menikah saya enak gitu ya. Ngaruhane gitu kan. Nah, cocok ya karuannya gitu kan. Upline-nya yang satu di Jakarta. Nah, saya seumur umur baru mengundang upline saya cuma 1 kali. Saya undang di rumah, saya undang prospek, saya undang ke rumah, saya mendatangkan upline saya. Itu pun fokus saya tidak di downline, tidak di orang yang saya undang. Orang saya undang itu saya anggap sebagai sarana untuk mendatangkan upline. Nah, di situ saya rekam upline saya. Saya rekam, saya catat gitu kan. Karena apa? Saya kepengen tahu cara menyampaikan presentasi gimana, segitunya. Begitu sekali, saya langsung pelajari, saya langsung praktekkan walaupun yang 1-2 orang. Jadi, kenapa?
Kalau saya menggantungkan amplin saya terus, saya nggak akan mungkin bisa berkembang. Sudah terlalu jatuh cinta di NASA. Tepuk tangan Ibu ya. Baik, jadi begini Bu, yang ya. Ya gini, jadi nggak apa-apa mereka mengajak itu ya yang wajar, Anda dia juga semangat ya. Tapi yang jelas Anda bisa katakan, maaf Pak, saya mau fokus di NASA. Saya melihat NASA ini cukup meyakinkan saya untuk saya rintis. Nantilah kesempatan lain waktu. Jadi langsung ditegasi aja. Dengan daripada ngoyang-ngoyang aku, malah aku memberi harapan PHP gitu kan. Kamu mau tak PHP ini kan nggak mau gitu kan? Nah, tegasin aja. Nah, kalau di PHP terus ya tetap akan di SMS terus karena masih ada harapan kan. Nah, nanti sakitnya di sini nanti kalau kan. Tegesi aja Bu, maaf Pak, saya kayaknya lebih bagus fokus di NASA dan tolong kartu Anda jangan hangus ya di NASA ya. Itu siapa tahu nanti saat saya jadi Crown Diamond, jenengan kan jadi manajernya Crown Diamond gitu kan. Ya. Jadi itu ditegesin aja. Lalu kemudian konsultasi itu adalah ke upline core, upline inti. Upline inti itu adalah upline yang aktif di pertemuan, aktif baca buku, aktif melakukan konsultasi. Ya, Anda temukan siapa gitu. Enggak harus satu jalur. Ya, jalur kan kebetulan kalau ke atas kan jenengan ke Pak Gunawan ya, Pak Gunawan Kalimantan toh. Pak Gunawan, kemudian naik lagi ke Mas Arief gitu kan. Mas Arief tidak hati, kan di atasnya kan saya. Ya sudah, Anda langsung ke saya. Iya. Ya nanti dengan istilahnya dengan keterbatasan waktu saya siap untuk entah lewat SMS entah apa. Kalau memang paling enak itu ketemu muka, datang Anda bersama Bapak itu lebih enak, nyantai gitu, sore apa janjian itu lebih nyantai, itu lebih enak. Ya. Ya, jangan lupa nanti glow kopi gitu ya. Loh, aku tuh paling seneng kalau ada yang bawa kopi ono sing saka Dieng, ono saka Lampung. Ada yang mana? Nanti ya akhirnya juga untuk distributor juga kan iki aku ndek kopi saka Lampung, iki ndek kopi saka gini. Enggak, itu bion aja Bu, tapi silakan. Yang penting janjian dulu nanti ya. Oke, ya, siap. Ya? Oh, nomor HP. Oh, enggak mana 3921. Benar ya? Benar. Ya, FB nama saya aja. Ini ya. Kalau BlackBerry saya jarang buka. Enak WA. Memang untuk pengalaman saya dulu ya, saya menjalankan bisnis. Saya termasuk orang yang tidak pandai menjual. Saya orang tegelan, nak pendodolan nggak tegelan. Jadi walaupun Anda tidak perlu harus pandai menjual, jadi tidak perlu Anda itu punya pikiran dina saya itu kudu dodolan enggak. Saya terus terang dari sejak tahun 95 ikut bisnis multi level sampai sekarang tidak pernah tidak tutup poin, pasti tutup poin itu. Tetapi
dari apa yang saya tutup poinkan itu hanya 70% yang hanya 30% yang hasil penjualan. Saya itu bukan orang yang pintar menjual. Salah satunya saya dulu adalah pintar ngajak orang datang di pertemuan. Jadi dulu waktu pertama kali saya menjalankan bisnis, pertama kali mengenal multi level marketing, saya itu paling sregep ngajak teman datang di sebuah pertemuan presentasi. Ya. Jadi fokus saya waktu itu memang pelajarannya adalah melakukan perekrutan. Jadi produk itu fokusnya adalah untuk dipakai sendiri. Jadi konsep dulu adalah membangun jaringan pelanggan sebesar-besarnya. Nah, saya waktu itu sekedar ngajak dan tutup poin nggak pernah saya itu dodolan isin dulu itu. Sampai sekarang begitu. Nah, silakan Anda di Facebook saya kan nggak pernah dodolan toh. Nah, masih ada keisinan. Sisa-sisa kemaluan saya masih ada. Jadi merasa tidak enjoy gitu loh. Satu tidak enjoy, kedua kadang-kadang nak untuk order malah bingung. Akhirnya sering tak lemparkan. Siapa yang ada di sini yang di Purworejo? Ada yang nyari pupuk tuh di situ. Ada yang nyari, waduh. Kadang malah megale repot, kadang malah nggak jualan. Jadi nggak pernah membuka lapak jualan. Buka lapak jualan nggak pernah jadi karena tadi bukan passion saya. Jadi saya terus terang acungin jempol teman-teman luar biasa. Jadi master seller itu luar biasa. Ya, saya tidak passion gitu, tidak menikmati gitu. Saya lebih menikmati sejak awal dulu lah, membangun network, membuat duplikasi, mengajar, terus sepertinya fokus saya ke passive income. Ya itu ya. Silakan, ini WA-nya. Ada lagi? Ya kalau tidak, saya kira sudah adzan, kita tutup pertemuan ini. Insya Allah kita akan ketemu di topik yang lainnya. Dan silakan yang belum bergabung di klub Distributor Inti, silakan inbox saya untuk masuk di klub Distributor Inti online. Minimal bisa mengikuti rekaman-rekaman yang selalu saya unggah ketika saya mengisi pertemuan. Itu masih baru 30% yang saya unggah, masih 70% masih di komputer saya, belum saya unggah, belum sempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.